Baiklah, selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil makalah kami, yaitu untuk tugas proyek UAS dengan mata kuliah Analisa dan Perancangan Sistem Informasi dengan dosen pengampu yaitu Rizky Anissa MKOM. Saya juga akan memperkenalkan nama dan NIM kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Apriyani Putri, dengan NIM 12192267. Kemudian yang kedua ada Arwigo, dengan NIM 12191736. Yang ketiga ada Andresko Montesinos, dengan NIM 12192159. Yang keempat ada Dimetrio Albertini, dengan NIM 12192259. Dan yang terakhir ada Benedictus Triagustino, dengan NIM 12191908. Namun dalam presentasi makalah kami ini, untuk Dimetrio Albertini dengan Benedictus Triagustino tidak bisa mengikuti presentasinya karena mereka sedang berhalangan. Baiklah, langsung saja masuk ke bab 1 yang akan dipresentasikan oleh Andresko Montesinos. Bab 1, Project Charter. Latar belakang teknologi informasi pada saat ini telah berkembang pesat, tidak terkecuali di Indonesia. Hampir semua perusahaan besar dan menengah menerapkan teknologi informasi untuk membantu operasi bisnis mereka. Teknologi informasi telah mendukung berbagai kehidupan, membantu operasi bisnis. Contohnya di bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang hiburan, dan bidang lainnya. Atau Bunaf Nugroho 2008. Para pengguna teknologi informasi pada saat ini telah mencangkup hampir segala umur dari anak kecil sampai dewasa. Pengguna teknologi informasi terus meningkat dengan adanya internet. Teknologi internet dapat mendukung pengguna teknologi informasi sebagai sarana pembelajaran. Sebagai contohnya, internet dapat digunakan untuk menyebarkan informasi, pembelajaran. Pandia Ineri 2007 dengan pemanfaat dan penerapan teknologi informasi kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain dapat diorganisasikan menjadi sebuah file di mana data-data diorganisasikan kemudian disimpan dalam komputer untuk memudahkan pemakaian dalam mengakses data dengan menggunakan sistem dan perancangan aplikasi yang terkomputerisasi. Maka semua data dapat tersimpan dengan rapi, integriti terjamin, pengolahan data atau informasi dapat dilakukan secara cepat dan akurat dibandingkan cara yang belum menggunakan sistem dan aplikasi yang belum terkomputerisasi. Namun pemanfaatan teknologi informasi belum dimanfaatkan seefektif mungkin. Pada SMP Getsemani 01 Polarandau, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang. Dan masih ada yang menggunakan sistem manual untuk mendukung kegiatan operasional sehari-hari, baik dalam administrasi, absensi, maupun penilaian dan proses backup data, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Untuk melakukan kegiatan
kegiatan tersebut, kegiatan guru-guru dalam melakukan penilaian terhadap siswa-siswa SMP Getsemani 01 Pulau Randau, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang masih menghasilkan data yang kurang akurat, teliti, karena masih perhitungan dalam penilaian. Selain itu, sistem yang sedang berjalan juga masih menggunakan media kertas yang kurang menunjang untuk jangka waktu yang panjang. Karena jumlah data guru dan siswa yang banyak, maka data yang ditampung akan semakin besar, sehingga akan memperlambat kinerja sistem untuk menyajikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Masalahnya yang timbul adalah pencarian data berdasarkan nilai tertinggi untuk menentukan prestasi siswa yang apabila dilakukan secara tertulis maupun sistem manual akan memakan waktu yang cukup lama. Yang kedua permasalahan, yang A, rumus masalah. Yang pertama, bagaimana membuat suatu aplikasi sistem informasi akademik yang dinamis, sederhana, dan mudah digunakan. Dan yang kedua, bagaimana sistem informasi akademik ini dapat membantu proses pencatatan data guru, kelas, siswa, kelas, jadwal, mata pelajaran, dan penilaian dengan menggunakan sistem berbasis web. Dan yang B, batasan masalah. Aplikasi ini dibatasi dan difokuskan pada kegiatan mencatat prestasi siswa atau nilai pada pelajaran tertentu yang meliputi nilai harian, nilai tugas, nilai UTS, serta nilai UAS, dan rancangan keamanan sistem hanya sebatas melakukan login. Yang bagian ketiga, deskripsi produk atau service. Yang pertama ada data siswa, data guru, data admin, data sekolah, jadwal pelajaran, jadwal pengajaran, data absensi, data BK, kuis pelajaran, dan kuis nilai. Nah, yang keempat, keuntungan yang diharapkan. Yang pertama, bagi penulis, A, menambah wawasan penulis tentang teknologi pemrograman PHP, khususnya PHP 5 atau New, dan basis data MySQL yang dapat diterapkan langsung dengan mengembangkan aplikasi berbasis web. Yang B, menciptakan sebuah aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk mengelola sistem akademik di sekolah serta melatih sumber daya yang ada untuk memanfaatkan teknologi yang sedang berkembang pesat sekarang ini. Yang kedua, bagi universitas. Yang A, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi baik teori maupun praktek yang telah diperoleh. Yang B, mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmunya dan sebagai bahan evaluasi. Yang C, memberikan gambaran tentang kesimpulan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja yang sebenarnya. Yang bagian ketiga, bagi sekolah. Yang A, aktivitas akademik pada SMP Getsemani dapat tercatat dengan rapi dan efisien dalam bentuk media maupun tenaga. Yang B, membantu yayasan di sekolah untuk memanfaatkan teknologi informasi yang harus dipakai pada era sekarang ini. Yang kelima, perancangan aktivitas secara global. Di sini ada bagian tabel, deskripsi aktivitas, ada jumlah hari, dan estimasi biaya. Yang deskripsi aktivitas yang pertama, analisa dan desain sistem, dan jumlah hari 6 hari, estimasi biaya 5 juta. Yang kedua, desain aplikasi ada 4 hari dan biaya 4 juta.
Yang ketiga, pemrograman dengan 30 hari 40 juta. Yang keempat, testing 3 hari 3 juta. Yang kelima, instalasi 1 hari 3 juta. Yang keenam, dokumentasi 17 hari 8 juta. Yang ketujuh, training 1 hari dan biaya 2 juta. Yang ke-8, administrasi 35 hari 6 juta. Yang ke-9, pemeliharaan 10 hari 3 juta. Dan yang ke-10, tambahan kerja flash meeting, flash lain-lain dengan 8 hari dan 11 juta. Jadi total 115 hari dan 85 juta. Dan bab kedua, project report. Yang bagian 1, analisa sistem berjalan. Yang pertama, siswa, yang kedua guru, dan yang ketiga admin. Dan di sini siswa melakukan login dengan mengisi NIS, kelas, dan password. Pada halaman login, siswa kemudian bisa melihat data pribadi, melihat data akademik, melihat jadwal pelajaran, melihat data nilai, melihat data guru, masuk ruang BK, masuk ke forum siswa, mendownload materi pelajaran, melakukan kuis, mengganti password, dan logout. Dan yang kedua ada guru. Guru login menggunakan NIP dan passwordnya pada halaman login guru. Kemudian bisa melihat data pribadi, melihat data administratif, melihat data user akun, melihat data guru, melihat data absensi, melihat jadwal pengajaran, melihat nilai, mengganti password, melihat data siswa, melakukan bimbingan, konseling, mendownload materi pelajaran, memberikan kuis, dan logout keluar. Yang ketiga, admin. Admin login dengan mengisi username dan password pada halaman login admin. Kemudian admin bisa melihat dan menambah data guru, melihat dan menambah absensi guru, melihat dan menambah data kelas, melihat dan menambah data paralel kelas, melihat dan menambah data wali kelas, melihat data siswa, melihat dan menambah data absensi siswa, melihat data dan menambah data mutasi siswa, melihat dan menambah data mapel, melihat dan menambah data aspek mapel, melihat dan menambah data kelompok mata pelajaran, melihat dan menambah jadwal jam belajar, mengganti password user akun, dan logout keluar. Yang bagian kedua, analisa kebutuhan. Yang pertama, usage diagram meliputi yang bagian A, usage siswa. Di sini siswa memiliki beberapa kolom. Yang pertama, yang kedua, analisa kebutuhan sistem. Yang pertama ada use case diagram. Yang bagian A, use case siswa. Siswa ada login siswa, data pribadi, data akademik, jadwal pelajaran, data nilai, data guru, BK, forum siswa, download ganti password, dan keluar. Yang B, use case guru. Ada guru, login guru, data siswa, data administratif, data user, data guru dan staf, jadwal pengajaran, nilai, ganti password, data siswa, BK, download, dan keluar. Dan yang C,
use case admin. Di sini ada admin, login admin, data guru dan staff, absensi guru dan staff, data kelas, data paralel, data paralel kelas, data wali kelas, data siswa, data absensi siswa, data mutasi siswa, data mapel, mata pelajaran, kelompok mata pelajaran, jadwal jam belajar, ganti password, user akun, profil sekolah, dan keluar. Dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh Apriani Putri. Baiklah, saya Apriani Putri dengan NIM 12192267 akan melanjutkan presentasi pada kelompok UAS APSI ini. Dua, yaitu activity diagram. Yang pertama, activity diagram home. Mulai kemudian ada hal home, kemudian jika benar memasukkan password ataupun username-nya, maka dia akan memasukkan ke halaman login, halaman profil siswa, halaman profil sekolah, halaman profil siswa, hal galeri, download, dan juga hal quiz. Kemudian ketika memilih salah satu dari halaman tersebut, itu akan menampilkan halaman yang akan dipilih. Tapi jika tidak, jika ingin keluar atau memilih halaman lain, maksud saya jika ingin memilih halaman lain bisa setelah tampilkan dia bisa berbalik ke pilih halaman. Kemudian pilih halaman lain, tampilkan, dan jika ingin keluar, langsung ke bagian keluar. Yang ke B, activity diagram siswa. Mulai kemudian login, memasukkan username dan passwordnya. Jika benar, dia akan cetak data siswa. Kemudian jika benar, dia akan masuk ke halaman siswa. Kemudian dia ke pilih halaman, yaitu ada data pribadi, data akademik, jadwal pelajaran, data nilai, data guru, bimbingan konseling atau BK, forum siswa, download, dan juga kuis. Kemudian yaitu tampilkan dan keluar. Yang ke C yaitu ada activity diagram guru. Mulai kemudian login. Jika benar melakukan login, maka dia akan mencetak data guru, kemudian ke halaman guru, terus ke pilih halaman, di mana halamannya itu terdiri dari data pribadi, data administratif, data user account, data absensi, jadwal pengajaran, nilai KKM, ganti password, BK, atau bimbingan konseling, download, dan juga kuis. Kemudian, jika memilih halaman dari salah satu data pribadi sampai ke jadwal pengajaran, maka dia akan langsung menampilkan. Kemudian jika ingin memilih halaman dari nilai KKM sampai ke kuis, dia bisa menampilkan, ada prosesnya dan bisa tampilkan dan kemudian keluar. Selanjutnya yaitu activity diagram admin. Mulai kemudian login, menggunakan username dan password. Jika benar, dia akan mencetak data admin. Jika salah, dia akan kembali mengulang ke login. Kemudian jika benar, dia akan menampilkan halaman admin, kemudian pilih halaman yang terdiri dari data guru dan staff, absensi guru dan staff, data kelas, data paralel kelas, data wali kelas, data siswa, data absensi siswa, data mutasi, data mapel atau mata pelajaran, aspek mapel, kelompok mata pelajaran, jadwal pelajaran, ganti password, data user account, profil sekolah, dan kemudian jika memilih salah satu dari halaman tersebut, maka akan menampilkan halamannya. Kemudian jika ingin memilih halaman lain, bisa memilih dari tidak, kemudian kembali lagi ke pilih halaman dan memilih halaman lain. Kemudian jika benar tampilkan, dan jika sudah, pilih keluar. Yang selanjutnya yaitu ada kelas diagram. Kelas diagram yang pertama ada guru, username dengan tipe string, password dengan tipe string, nama guru dengan tipe string, tempat lahir dengan tipe string, tanggal lahir string, kode guru dengan tipe INT, NIP dengan tipe INT, alamat dengan tipe string, agama dengan tipe string, kemudian menampilkan
Kemudian dia akan menampilkan login dan bisa melihat data pribadi, lihat data guru, lihat data siswa, lihat data administratif, lihat jadwal, setting bimbingan konseling, dan juga ganti password, setting kuis, setting nilai, dan kemudian keluar. Kemudian ada kelas diagram siswa, yaitu username dengan tipe string, password dengan tipe string, nama dengan tipe string, alamat dengan tipe string, tempat lahir dengan tipe string, tanggal lahir dengan tipe string, agama dengan tipe string, ID siswa dengan tipe INT, login, kemudian bisa melihat data pribadi, lihat data guru, lihat data akademik, lihat jadwal, lihat nilai, setting bimbingan konseling, setting forum siswa, ganti password, kemudian keluar. Yang selanjutnya yaitu ada kelas diagram nilai. Ada ID mapel dengan tipe string, ID kelas dengan tipe string, ID siswa dengan tipe string, ID guru dengan tipe string, data dengan data nilai dan tipe real. Kemudian bisa melihat menambah, hapus, ubah, dan juga lihat. Kemudian ada kelas diagram jadwal, yaitu ada semester dengan tipe string, tingkatan dengan tipe string, status dengan tipe string, hari jadwal dengan tipe string, nomor ID dengan tipe string, ID pelajaran dengan tipe string, jam jadwal dengan tipe varchar, kemudian lihat atau mendapatkan mata pelajaran dan mendapatkan kode guru. Yang selanjutnya ada kelas diagram mata pelajaran dengan nama pelajaran dengan tipe string, kode mapel dengan tipe INT, tingkat kelas dengan tipe INT, materi dengan tipe string, keterangan string, dan kemudian bisa melihat dari masing-masing daftar tersebut. Kemudian ada kelas diagram BK atau bimbingan konseling, yaitu ada ID kelas dengan tipe string, ada nama siswa dengan tipe string, ada ID guru dengan tipe string, kemudian bisa membuat atau create dan juga bisa melihat. Yang terakhir itu ada kelas diagram forum siswa, yaitu ada ID forum dengan tipe string, nama siswa dengan tipe string, topik dengan tipe string, kemudian isi dengan tipe string. Kemudian bisa membuat atau create, bisa tambah, hapus, dan juga lihat. Nah, dan juga kelas diagram ini yaitu di mana kelas diagram ini di mana untuk kelas diagram guru itu terhubung ke nilai, terhubung ke jadwal, dan untuk diagram siswa terhubung ke nilai, terhubung ke jadwal, terhubung ke BK, dan juga terhubung ke forum siswa. Maaf tadi untuk guru juga terhubung ke bimbingan konseling. Kemudian untuk nilai terhubung ke siswa, terhubung ke guru, dan terhubung ke mata pelajaran. Dan untuk kelas diagram jadwal yaitu terhubung ke guru, terhubung ke siswa, dan terhubung ke mata pelajaran. Untuk mata pelajaran dia terhubung ke jadwal dan juga terhubung ke nilai. Untuk kelas diagram BK, dia terhubung ke guru dan terhubung ke siswa. Dan untuk forum siswa hanya terhubung ke siswa saja. Kemudian 4 sequence diagram. Yang ke A, sequence diagram home. Pertama ada user dan menunya yaitu tampil menu utama, tampil login, tampilan profil sekolah, tampilan profil siswa, tampilan galeri, tampilan download, dan tampilan quiz. Yang pertama, jika user membuka site, memilih tampilan menu, kemudian ke halaman login, ke halaman profil sekolah, ke halaman siswa, bisa memilih ke halaman galeri, ke halaman download, kemudian ke halaman quiz. Kemudian yang ke B, sequence diagram admin, yaitu ada usernya dengan usernya admin, kemudian dia bisa mengunjungi ke halaman login, mengisi halaman login, kemudian jika berhasil masuk ke halaman admin. Kemudian jika ingin melihat selanjutnya yaitu masuk ke form data user, tetapi jika tidak ingin maka dia bisa memilih kembali yaitu batal dan kembali ke halaman login. Dan masuk kemudian ketika sudah masuk ke form data user, dia bisa masuk lagi ke database user, yaitu dengan memasukkan data dan menampilkan database user. Kemudian ketika hasilnya sudah terlihat dan dia bisa mengubah, menghapus, ataupun membuat sesuatu yang baru, hasilnya akan disimpan dan kemudian mengirim data ke
halaman login, dan admin akan terima informasi. Yang selanjutnya itu ada C, sequence diagram guru. Dengan usernya itu guru, kemudian dia bisa login. Jika berhasil login, dia masuk ke halaman admin, tapi jika dia gagal login atau mungkin kesalahan username ataupun password, dia akan kembali masukkan ke halaman login dengan perintahnya yang muncul itu login gagal. Kemudian jika berhasil, dia bisa masuk ke halaman download, kemudian bisa masuk ke mata pelajaran dengan memilih mata pelajaran, kemudian bisa masuk ke materi dengan memilih materi, dan bisa memasukkan judul materinya juga. Untuk pilih mata pelajaran tadi, dia juga kemudian maksud saya bisa ke database materinya, memasukkan materi, mungkin memasukkan materi baru, kemudian ketika sudah membuatnya, hasilnya bisa disimpan dan mengirim data ke download, kemudian user guru menerima informasinya. Yang kedua, sequence diagram guru. Dengan usernya itu adalah siswa, kemudian melakukan login. Jika berhasil, maka akan masuk ke halaman siswa, tapi jika gagal akan kembali melakukan login. Kemudian ketika berhasil masuk ke halaman siswa, kemudian bisa ke download, masuk ke halaman download, bisa memilih mata pelajaran, bisa pilih judul materi, dan juga bisa download materi. Kemudian ke database materi, yaitu bisa cek database-nya. Kemudian ketika sudah mengecek atau melihat atau memilih materi untuk di-download, kemudian hasilnya disimpan dan mengirim data ke download, kemudian mahasiswa bisa menerima informasi. Selanjutnya yaitu 2.3 desain sistem. Yang pertama itu ada desain sistem, yang pertama itu ada yaitu Entity Relationship Diagram atau ERD. Saya akan menjelaskannya juga di sini, di mana untuk ERD-nya yaitu ada guru yang terdiri dari tempat lahir, nama guru, kode guru, tanggal lahir, alamat, dan juga NIP. Dan juga ada siswa yang terdiri dari password, username, alamat, IDS atau ID siswa, dan juga nilai. Kemudian ada jadwal yang terdiri dari nomor, ID pelajaran, ada hari jadwal, ada semester, ada tingkatan, dan juga ada status. Kemudian ada BK atau bimbingan konseling dengan terdiri dari ID kelas, nama siswa, dan ID guru. Kemudian ada forum siswa, yaitu yang terdiri dari isi ID forum, nama siswa, dan juga topik. Kemudian ada nilai yang terdiri dari kode mata pelajaran, ID guru, ID kelas, dan juga ID siswa. Dan juga ada mata pelajaran yang terdiri dari tingkatan kelas, ID mahasiswa, kode mapel, materi, keterangan, dan juga nama pelajaran. Dan juga di use case ini, di mana use case guru itu bisa punya atau terhubung atau terrelasi ke jadwal, dan juga terrelasi ke bimbingan konseling. Kemudian siswa juga terrelasikan ke jadwal, terhubung ke bimbingan konseling atau bisa melakukan bimbingan, terhubung ke forum siswa, dan juga terhubung ke nilai. Nah, untuk BK yaitu terhubung ke siswa dan juga terhubung ke guru. Untuk mata pelajaran yaitu terhubung ke jadwal, terhubung ke nilai, dan juga dia terhubung ke guru dan siswa. Selanjutnya yaitu spesifikasi file. Yang pertama itu ada tabel login dengan elemen data. Yang pertama ada ID admin, akronimnya ID_admin, tipenya char, panjang 3, keterangan primary key. Yang kedua ada username dengan akronimnya username, tipenya varchar, panjangnya 8, keterangan not null. Yang ketiga ada password dengan akronim pass, tipe varchar, panjang 16, keterangan not null. Yang keempat ada keterangan dengan akronim cat, tipenya varchar, panjangnya 255, keterangannya null. Yang kelima ada akses, akronimnya akses, tipenya char, panjangnya 1, keterangan not null.
Yang keenam ada tingkatan, akronimnya tingkatan, tipenya char, panjang 20 dan keterangannya 0. Yang kedua itu ada tabel guru dengan elemen data yang pertama itu kode guru, akronimnya kode underscore GR, tipenya INT, panjangnya 5, keterangan primary key. Yang kedua ada NIP dengan akronim NIP, tipenya INT, panjang 20, keterangan not 0. Yang ketiga ada kode mapel, akronimnya kode underscore mapel, tipenya small INT, panjang 5, keterangan not 0. Yang keempat ada nama guru, akronimnya nama GR, string, tipenya string, panjangnya 50 dan keterangannya not 0. Yang kelima ada tanggal lahir, akronimnya tanggal lahir, tipenya date, panjangnya tidak diketahui, kemudian keterangannya 0. Yang keenam ada tempat lahir dengan akronimnya TPT underscore lahir, tipenya string, panjangnya 40, keterangan 0. Yang ketujuh ada sek, akronimnya sek, tipenya tingin dengan panjang tidak diketahui dan keterangan juga tidak diketahui. Yang kedelapan ada alamat dengan akronimnya alamat, tipenya string, panjangnya 255 dan keterangan tidak diketahui. Yang kesembilan ada agama, akronimnya agama, tipenya tingin dengan panjang 1 dan keterangannya tidak diketahui. Kemudian yang ke-10 ada telepon dengan akronimnya TLP, tipenya varchar, panjangnya 20 dan keterangannya 0. Yang ke-11 ada foto pegawai dengan akronim foto pegawai, akronimnya fotopek, tipenya tingin, panjang dan keterangan tidak diketahui. Dan yang ke-12 ada status dengan akronimnya status, tipenya tingin dan panjang keterangannya tidak diketahui. Kemudian ada tabel siswa. Yang pertama itu elemen datanya ada ID siswa dengan akronimnya IDS, tipenya INT, panjang 11 dan keterangan primary key. Yang kedua ada NIS, akronimnya NIS, tipenya varchar, panjang 20, keterangan not 0. Yang ketiga ada ID kelas, akronimnya ID IDK, tipenya INT, panjang 11 dan keterangan not 0. Yang keempat ada username dengan akronim username, tipenya string, panjang 50 dan keterangan not 0. Yang kelima ada tanggal lahir dengan akronimnya TGL lahir, TGL underscore lahir, tipenya data, panjangnya tidak diketahui dan keterangannya 0. Yang keenam ada tempat lahir dengan akronimnya TPT underscore lahir, tipenya varchar, kemudian panjangnya 40, keterangannya 0. Yang ketujuh ada sek, akronimnya sek, tipenya tingin, panjang dan keterangan tidak diketahui. Alamat, yang ke-8 alamat dan akronimnya alamat, tipe string dan panjang 255, keterangan tidak diketahui. Yang ke-9 ada agama, akronim agama, tingin, tipenya tingin, panjangnya 1, keterangan tidak diketahui. Yang ke-10 ada foto, akronimnya foto dan tipenya tingin, panjang dan keterangan tidak diketahui. Yang ke-11 ada status, akronimnya status, tipenya tingin dan juga panjang dan keterangannya pun tidak diketahui. Yang keempat itu ada tabel BK atau bimbingan konseling. Elemen data yang pertama yaitu ID kelas, akronimnya ID underscore kelas, tipenya string, panjang 4, keterangan primary key. Yang kedua nama siswa dengan akronim nama underscore siswa, tipenya string, panjang 5, dan keterangan not 0. Yang ketiga ada ID guru, akronimnya ID guru, tipenya string dan panjang 60, keterangan not 0. Yang kelima ada tabel soal. Yang pertama itu ada elemen data atau ID forum, akronimnya itu ID underscore forum, tipenya string, panjang 4, dan keterangan primary key. Yang kedua ada nama siswa dengan akronim nama underscore siswa, tipenya string, panjang 5, dan keterangan not 0. Yang ketiga ada topik dengan akronimnya topik, tipe string, panjang 60, keterangan not 0. Yang keenam ada tabel jadwal mapel. Yang pertama ada noid dengan akronim noid, tipenya INT, panjang 5, dan keterangan primary key. Yang kedua ada ID pelajaran, akronimnya IDP, tipe INT, panjang 5, not 0. ID kelas dengan akronimnya IDK, tipenya small INT, panjang 10, dan keterangan not 0. Yang keempat ada hari jadwal. Hari jadwal dengan akronimnya hari underscore jad, tipenya string, panjangnya tidak diketahui, dan keterangannya not 0. Yang kelima ada semester dengan akronimnya semester, tipenya string, panjang 3, dan keterangan not 0. Yang keenam ada TA, akronimnya TA, tipe varchar, panjang tidak diketahui, dan keterangannya not 0. Yang ketujuh tabel mata pelajaran.
Yang pertama itu elemen datanya itu ada kode mapel, akronimnya kode underscore mapel, tipe INT, panjang 5, keterangan primary key. Yang kedua ada tingkat kelas, akronimnya itu tingkat underscore kelas, tipenya INT panjang 2 dan keterangan not null. Yang ketiga ada nama mata pelajaran, nama mata pelajaran, kemudian akronimnya nama underscore mapel, tipe string panjang 15 dan keterangan not null. Yang keempat ada keterangan dengan akronim cat, tipenya varchar, panjangnya 100 dan keterangan not null. Yang kelima ada TA, akronimnya TA, tipe teks, panjang tidak diketahui dan keterangan not null. Yang keenam ada semester dengan akronim semester, tipenya varchar, panjang 10 dan keterangan not null. Yang ketujuh, tingkatan dengan akronim tingkatan, tipenya tingin, panjang 1 dan keterangan not null. Yang ke-8 ada status dengan akronimnya status, tipe tingin, panjang 1 dan keterangannya not null. Kemudian ada tabel kelas dengan elemen data yang pertama ID kelas, akronimnya IDK, tipe tingin, panjang 3, keterangan primary key. Yang kedua ada kelas, akronimnya kelas, dengan tipe varchar, panjang 10, keterangan not null. Yang ketiga ada ID kelas dengan akronim IDT, tipe tingin, panjang 3, dan keterangan not null. Yang keempat ada keterangan kelas dengan akronim cat underscore kelas, tipe varchar, panjang 255, keterangan not null. Yang kelima ada jurusan dengan akronim jurusan dan tipenya varchar, panjangnya 35, keterangannya not null. Yang ketujuh ada tingkatan dengan akronim tingkatan, kemudian tipenya tingin, panjang 1 dan juga not null. Yang kedelapan ada status, akronimnya status, tipe tingin, panjang 1 dan keterangan tidak diketahui. Coba 3. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya yaitu Arwigo. Desain antarmuka. 1. Desain layar home. Ada logo sekolah, banner, nama sekolah. Home, login, profil sekolah, profil siswa, pengumuman. Kumpulan menu profil sekolah. Dan layar informasi. Copy rig. 2. Desain layar login. Ada logo sekolah, banner, nama sekolah, home, login, profil sekolah, profil siswa, pengumuman, dan login guru, password. Tampilan tugas siswa, login siswa, dan password. Copyright. Tiga. Desain layar profil sekolah. Ada logo sekolah, banner, nama sekolah, home, login, profil sekolah, profil siswa, pengumuman. Kumpulan menu profil layar informasi. Copyright. 4. Desain ada logo sekolah, banner, nama sekolah, home, login, profil siswa, dan Baiklah, kami akan melanjutkan presentasi kami karena berhubungan Arwigo jaringannya jelek, jadi untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Apriyani Putri, dan juga underscore Montesinos. Wih,
Baiklah, kami akan melanjutkan presentasinya karena teman kami Arwigo dia ada masalah dengan jaringan, jadi dia tidak bisa melanjutkan presentasinya dan presentasi akan saya Apriani Putri yang lanjutkan dan juga Andresko Montesinos. Ini masih di desain layar sistem. Yang pertama, yang kelima yaitu ada desain layar download, di mana ada logo sekolah, ada banner, ada nama sekolah, ada home, ada login, ada profil sekolah, ada profil siswa, ada galeri, ada download, ada kuis, dan juga bisa pilih mata pelajaran, dan kemudian di tengahnya itu ada layar informasi dan di bawahnya tetap ada copyright. Kemudian ada yang keenam yaitu desain layar kuis, ada logo sekolah, ada banner, ada nama sekolah, ada home, ada login, ada profil sekolah, ada profil siswa, ada galeri, ada download, ada kuis, dan kemudian tampilan tengahnya itu adalah layar informasi. Yang selanjutnya yang ketujuh yaitu desain layar halaman guru. Yang pertama ada logo sekolah, ada banner, ada nama sekolah, ada home, ada nama guru, ada siswa, ada berita, ada download, ada kuis, dan juga logout. Di mana ada kemudian data pribadi guru, ada data administratif, data user account, dan kemudian di tengahnya ada layar informasi dan di samping layar informasinya ada foto. Kemudian yang ke-8 ada desain layar halaman siswa. Ada logo sekolah, ada banner, ada nama sekolah, ada home, nama siswa, berita, dan logout. Kemudian di bawahnya ada data pribadi dan juga ada data akademik. Di tengahnya itu adalah tampilan layar informasi dan di samping tampilan layar informasi ada foto. Kemudian yang ke-9 ada desain layar admin data kelas. Yaitu ada guru atau staff, ada kelas, ada siswa, ada mata pelajaran, ada utility, kemudian data kelasnya yang terdiri dari tabel nomor kelas dan juga keterangan. Dan kemudian ada untuk mengedit data kelas. Yang ke-10 ada desain layar admin data, ada guru atau staff, kelas, siswa, mapel, dan utility. Di bawahnya ada data siswa, kemudian di bawahnya lagi ada tabel, dan di bawah tabelnya ada tabel lagi yang terdiri dari nomor, nama siswa, alamat, kelas, tempat tanggal lahir, dan juga telepon. Yang ke-11 ada desain layar data guru, di mana terdiri dari guru, staff, menunya kelas, siswa, mata pelajaran atau mapel, utility, dan di bawahnya ada data guru dan staff. Kemudian tampilan bawahnya juga ada kumpulan data guru dan juga staff. Yang ke-12 ada desain layar login admin. Ada logo sekolah, banner, nama sekolah, form login, profil sekolah, profil siswa, dan pengumuman. Dan di bawahnya itu ada tampilan username dan password. Yang selanjutnya 2.4 ada pengujian. Yang pertama itu adalah pengujian sistem administrasi admin, dan pengujian ini menggunakan pengujian black box testing, di mana itu ada test case, ada prosedur yang dijalankan, hasil yang diharapkan, dan juga hasilnya. Pertama ada login, dengan prosedur yang dijalankan yaitu user memasukkan username dan password, hasil yang diharapkan user masuk ke halaman admin, dan hasilnya berhasil. Kedua ada input data guru, pilih menu data guru, masukkan data dan tekan tambah, hasil yang diharapkan data guru bertambah, dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada ubah data guru, prosedur yang dijalankan yaitu pilih menu data guru, lihat atau cari, dan kemudian diedit. Hasil yang diharapkan data guru berubah, hasilnya yaitu berhasil. Kemudian ada hapus data guru, prosedur yang dijalankan yaitu pilih menu data guru, lihat atau cari, edit. Hasil yang diharapkan data guru terhapus dan hasilnya berhasil. Yang selanjutnya ada input data siswa, prosedur yang dijalankan ada pilih menu data siswa, masukkan data, dan juga tekan tambah. Hasil yang diharapkan data siswa bertambah, hasilnya berhasil. Kemudian ada ubah data siswa. Prosedur yang dijalankan yaitu pilih menu data siswa, lihat atau cari, kemudian edit. Hasil yang diharapkan data siswa berubah dan hasilnya itu berhasil. Kemudian hapus data siswa, prosedur yang dijalankan pilih menu data siswa, lihat atau cari, dan edit. Hasil yang diharapkan data siswa terhapus dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada input data kelas, prosedur yang dijalankan pilih menu data kelas, masukkan data dan tekan tambah.
Hasil yang diharapkan data kelas bertambah dan hasilnya berhasil. Kemudian ada ubah data kelas, pilih menu data kelas, hasil yang dijalankan lihat atau cari kemudian edit, dan hasil yang diharapkan yaitu data kelas berubah dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada hapus data kelas. Prosedur yang dijalankan, pilih menu data kelas, lihat atau cari kemudian edit. Hasil yang diharapkan data kelas terhapus dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada input data jadwal. Dengan prosedur yang dijalankan, pilih menu data jadwal, masukkan data dan tekan tambah. Kemudian data jadwal bertambah dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada ubah data jadwal. Yaitu prosedur yang dijalankan, pilih menu data jadwal, lihat atau cari kemudian diedit, dan hasil yang diharapkan data jadwal berubah. Hasilnya berhasil. Selanjutnya ada hapus data jadwal. Prosedur yang dijalankan, pilih menu data jadwal, lihat atau cari kemudian edit. Hasil yang diharapkan data jadwal terhapus dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada ganti password. Itu pilih menu ganti password, masukkan password lama, masukkan password baru. Hasil yang diharapkan passwordnya berubah dan hasilnya berhasil. Dan yang terakhir ada keluar, yaitu prosedur dijalankan, pilih menu keluar, masuk ke halaman utama, dan hasil yang diharapkan yaitu berhasil. Kemudian pengujian sistem administrasi siswa yang kedua, di mana test case-nya yang pertama itu login. Yang pertama login. Prosedur yang dijalankan yaitu user memilih kelas dan nama. Hasil yang diharapkan user masuk sesuai berdasarkan nama dan kelas dan hasilnya berhasil. Kemudian lihat absensi. Prosedur yang dijalankan, pilih menu, lihat absensi. Hasil yang diharapkan menampilkan absensi siswa dan hasilnya berhasil. Kemudian lihat nilai, yaitu pilih menu nilai dan hasil yang diharapkan menampilkan nilai siswa dan hasilnya berhasil. Kemudian test case-nya ganti password. Prosedur yang dijalankan, pilih menu ganti password, masukkan password lama, masukkan password baru. Hasil yang diharapkan yaitu passwordnya berubah dan hasilnya berhasil. Dan yang terakhir ada keluar. Dengan prosedur yang dijalankan yaitu pilih menu keluar. Hasil yang diharapkan yaitu masuk ke halaman utama dan berhasil. Selanjutnya yang ketiga ada pengujian sistem administrasi guru. Yang pertama ada login. Prosedur yang dijalankan, user memasukkan nama, hasil yang diharapkan, user masuk ke halaman utama guru, dan hasilnya berhasil. Kemudian ada lihat data kelas, prosedur yang dijalankan, pilih kelas berdasarkan tingkat. Hasil yang diharapkan, user masuk ke halaman data siswa yang sedang diajar sesuai kelas yang dipilih, dan hasilnya berhasil. Untuk selanjutnya yaitu periksa absensi, prosedur yang dijalankan yaitu pilih menu absensi, user masuk ke halaman data absensi siswa, dan hasilnya berhasil. Selanjutnya, masuk data absensi sesuai pertemuan. Prosedur yang dijalankan, pilih menu daftar pertemuan. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman absen sesuai pertemuan dan hasilnya berhasil. Selanjutnya itu kirim absen, di mana prosedur yang dijalankan yaitu input data, masukkan atau tidak masuk, masuk atau tidak masuk datanya. Kemudian hasil yang diharapkan data terkirim dan hasilnya berhasil. Selanjutnya periksa nilai. Prosedur yang dijalankan, pilih kelas dan juga pilih nilai. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman nilai siswa berdasarkan kelas yang dipilih. Dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada input nilai, yaitu pilih kelas, pilih nilai, pilih daftar nilai yang akan diinput. Hasil yang diharapkan masuk ke halaman input nilai dan hasilnya berhasil. Selanjutnya ada kirim nilai, yaitu pilih kelas, pilih nilai, pilih daftar nilai yang akan diinput dan kirim nilai. Hasil yang diharapkan nilai terkirim dan hasilnya berhasil. Selanjutnya yaitu ganti password. Prosedur yang dijalankan, pilih menu ganti password, masukkan password lama, masukkan password baru. Hasil yang diharapkan yaitu password berubah dan hasilnya berhasil. Dan yang terakhir ada keluar, di mana prosedur yang dijalankan yaitu pilih menu keluar. Hasil yang diharapkan yaitu masuk ke halaman utama dan berhasil. Selanjutnya 2.5 pemeliharaan. Yang pertama yaitu yang A, spesifikasi file hardware. 1 yaitu prosesor Intel Pentium 4 dual CPU E2 180.
Yang kedua ada hard disk 80 GB, yang ketiga ada memori 1 GB, yang keempat ada mouse, yang kelima ada keyboard, yang keenam ada monitor dengan resolusi layar yaitu 1024 kali 768 pixel. Yang KB yaitu spesifikasi software. Yang satu ada web server XAMPP, web server versi 2.2, kedua ada PHP versi 5.1.2, yang ketiga ada MySQL versi 5.0 versi 20, yang keempat ada Notepad++ versi 4 versi 0.1, yang kelima ada Macromedia Dreamweaver 8, yang keenam ada Adobe Photoshop CS, yang ketujuh ada Mozilla Firefox dengan versi 3.5.3, yang kedelapan ada Windows XP SP2. Selanjutnya bab 3 yang akan dipresentasikan oleh Andres Montesinos. Baik, yang bab ketiga, bagian penutup. 3.1. Yang pertama, dengan adanya aplikasi ini, siswa dapat lebih mudah memperoleh informasi mengenai absen, mata pelajaran, dan nilai. Yang kedua, dengan adanya aplikasi ini, siswa dapat melakukan bimbingan konseling kepada guru secara online mengenai semua yang berhubungan dengan aktivitas di sekolah. Dan yang ketiga, dengan adanya aplikasi ini, guru dapat memperoleh informasi mengenai absensi, jadwal, mengajar, dan memberikan nilai tugas sekolah secara online. Terus yang 3.2, saran. Apapun saran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut, yaitu aplikasi ini bersifat untuk mencatat kegiatan prestasi siswa atau nilai pada pelajaran tertentu yang meliputi nilai harian, nilai tugas, nilai UTS, serta nilai UAS. Dan untuk kedepannya diharapkan bisa sekaligus menjadi web yang bersifat e-learning. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Kiranya ada kesalahan dan kekurangan, kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.